Pemirsa, kita masih tersambung dengan Kiai Haji Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Kebangkitan Bangsa, maksud kami PKB, dan juga ada analis dari Paramadina, Mas Septa Dinata. Kita sedang berbicara tentang kepemimpinan NU ke depan. Pak Kiai, ini kalau berbicara tentang tadi yang disampaikan oleh Mas Septa, bicara tentang politik praktis yang coba untuk dikurangi begitu kan di kepemimpinan Gus Yahya ini, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah betul bahwa terpilihnya Gus Yahya ini sebetulnya anti klimaks juga dari apa yang selama ini dilakukan oleh Kiai Said Agil Siroj? Ya, saya setuju pendapatnya Mas Septa bahwa NU kan kembali posisinya sebagai lokomotif buat society di Indonesia. Dan itu sebenarnya sudah menjadi komitmen Nahdlatul Ulama dari awal dan sampai sekarang. Tetapi harus digarisbawahi bahwa politik pun menjadi bagian penting untuk mengatur seluruh pola-pola hubungan masyarakat dan juga hubungan agama dengan negara, negara dengan rakyat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya rasa NU memang harus meletakkan politik bukan pada konteks praktis, tetapi politik kebangsaan, politik yang betul-betul high politik. Itu yang dipakai menjadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu diletakkan pada konteks untuk memberikan kebaikan kepada rakyat secara keseluruhan. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Gus Yahya sebagai Ketua Umum Tanfiz, NU akan kembali meletakkan dasar-dasar penguatan civil society lewat jamiyahnya, penguatan institusionalnya, pesantren, majelis-majelis taklim, para kiai dan lain sebagainya. Dan tapi NU pun tentu akan terus berperan dalam politik yang kemaslahatan atau politik kebangsaan. Saya yakin itu. Baik, tapi kalau bicara tentang rivalitas di Muktamar, kita tahu bahwa kemarin kan sempat panas ya antara kubunya Kiai Said dan juga Gus Yahya ini. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa yang harusnya dilakukan ke depan, Pak Kiai? Ya, saya rasa ketika kemarin itu kemenangan Gus Yakut sebenarnya Gus Yahya itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah branding dari awal Kiai Miftah Akhyar dengan Gus Yahya Stakuf itu betul-betul sudah terjalin dengan baik. Yang kedua adalah soal komunikasi publik, ide-ide gagasan sampai akhirnya muncul bahwa Gus Yahya akan melanjutkan, menghidupkan gagasan-gagasan demokratisasi ala Gus Dur, dialog-dialog dengan global dan sebagainya. Dan yang ketiga kita lihat memang timnya itu adalah tim yang solid. Nah ini yang nanti akan menjadi modal bagi Gus Yahya dalam memimpin PBNU. 3 isu itu menjadi penting. Bagaimana membranding NU tidak hanya menjadi jam'iyah lokal Indonesia, tetapi menjadi jam'iyah yang menginternasional dengan ide-ide kemanusiaan. Humanisme itu kan gagasan yang diambil sejak awal oleh Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para pendiri yang lain, lalu diperkuat oleh gagasannya Gus Dur bahwa kita harus berangkat dari tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi untuk kemaslahatan global. Makanya salah satu yang penting sebenarnya kalau kita lihat dari hasil muktamar ini justru ada di keputusan tentang masail diniyah atau apa yang disebut dengan istimbatul maksudi, bahwa NU selama hampir 30 tahun dari mulai Munas di Bandar Lampung dulu meletakkan bagaimana cara pengambilan hukum, sehingga dari awal sekarang muncullah di muktamar ini sebuah anugerah apa yang disebut dengan istimbatul maksudi. Agama harus diletakkan pada konteks bagaimana maksud kehadiran agama, yaitu kemanusiaan, kemaslahatan, toleransi, perdamaian, harmoni, dan lain sebagainya. Dan itu yang akan saya yakin diimplementasikan oleh Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Sehingga radikalisme, terorisme, gerakan-gerakan intoleransi, termasuk juga isu-isu yang justru membuat Islam semakin dicurigai, itu akan yang penting. Baik, iya, ya nampaknya agak sedikit gangguan nih Pak Kiai, tapi
tadi sudah ditangkap ya pesannya, bagaimanapun NU akan punya warna baru sepertinya ya. Di tengah seperti sekarang ini kita tahu ini banyak juga beberapa hal yang memang menyoroti NU tentang politik praktis. Mas Septa, ini kalau menurut Anda hal apa lagi yang perlu untuk dilakukan, kalaupun tadi memang kita bisa simak ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Siroj, kemudian juga Pak Gus Yahya di pidato kemenangannya itu kan sebetulnya cukup membuat sejuk. Tapi perlukah ada rekonsiliasi setidaknya untuk menyejukkan suasana pasca muktamar ini? Saya kira itu cukup secara natural saja ya, tidak perlu ada secara formal begitu. Karena kalau kita lihat puncaknya cukup cair ya, tidak ada ketegangan yang luar biasa lagi. Artinya ketika pemenangnya sudah bisa dilihat antara Gus Yahya dan Kiai Said, saya kira sudah cukup cair. Nah, kedepannya sebetulnya yang perlu menjadi catatan bagi Gus Yahya adalah periode beliau ke depan ini puncaknya itu adalah 1 abad Nahdlatul Ulama, saya kira ya. Nah, beliau juga sebetulnya sudah merumuskan itu, ya apa yang mesti dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Konsep beliau sendiri itu adalah khidmah inklusif itu ya. Jadi apa sebetulnya kebermanfaatan NU selama 1 abad ini perlu dipotret ulang, dilihat kembali ya, agar betul-betul puncaknya nanti kepemimpinan beliau untuk periode pertama ya, itu betul-betul bisa menyempurnakan ya 1 abad Nahdlatul Ulama ini, saya kira. Baik, ini kalau untuk soal tadi ya, adanya kesan soal rebutan jabatan politik, itu seperti apa harusnya NU menempatkan diri? Ya, saya kira NU sebagai rumah besar ya, itu perlu memposisikan diri betul-betul memayungi semuanya. Ya, tidak dalam pengertian secara spesifik berpihak kepada oknum-oknum tertentu ya. Apalagi misalnya memang ketika mereka atau para kiai-kiai yang punya posisi secara struktural di Nahdlatul Ulama terjun ke politik, ini bisa menciptakan keterbelahan di bawah. Ya. Kita tahu bahwa misalnya Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, ketika beliau mencalonkan diri sebagai Wapres itu posisinya adalah Rais Am. Ya. Yeah. Rais Am itu secara kultural di Nahdlatul Ulama itu sebetulnya sosok yang sangat karismatik ya, dan sangat-sangat didengar ya fatwa-fatwa dan pernyataan-pernyataannya. Nah, ketika beliau masuk ke politik praktis misalnya, otomatis karena politik itu kompleks ya, ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, itu membuat potensi-potensi pembangkangan itu bisa terjadi. Nah, ini saya kira akan merusak ya NU secara kultural, saya kira. Jadi kalaupun ingin tetap ada politik praktis, artinya perlu ada pemisahan yang tegas ya, NU sebagai organisasi, sebagai jamiah ini, dan organisasi politik. Jadi betul-betul harus ada penegasan itu, profesionalitas tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Baik, termasuk juga menghadapi 2024 ya. Ya, saya kira ada komitmen dari Gus Yahya sendiri ya. Pernyataan beliau itu cukup tegas ya, tidak akan nyalon ya, gitu kan. Nah, saya kira itu sudah pernyataan yang cukup positif ya untuk mengantisipasi 2024 ya. Bukan berarti sekali lagi NU tidak boleh berpolitik ya, tetapi sekali lagi politiknya adalah kebangsaan dan politiknya diletakkan untuk kebermanfaatan bersama ya, bukan hanya untuk kepentingan sempit ya satu golongan, apalagi oknum tertentu, saya kira. Baik, kita kembali ke Kang Maman. Kang Maman, sebagai penutup, bicara tentang Muktamar Nahdlatul Ulama yang sudah ditutup dengan terpilihnya kepemimpinan dari Gus Yahya, hal apa lagi yang mungkin menjadi catatan penting ke depannya bagi NU? Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Muktamar ya, yang menyuguhkan sebuah pesta di tengah kita masih menghadapi COVID-19, apalagi ada Omicron. Kita tahu begitu meriahnya kita, hidupnya ekonomi, dan ini menjadi semacam starting moment kita bahwa kita harus cepat-cepat keluar dari COVID dan kita bangkit. Itu poin pertama. Poin kedua, kita yakin bahwa Nahdlatul Ulama itu akan mempunyai peran-peran yang lebih signifikan di dunia global, di tengah ketidakpastian kita
beberapa negara kita aktif, misalnya soal bagaimana perdamaian di Afghanistan, isu-isu Rohingya dan lain sebagainya, termasuk juga mendesak bagaimana pelaksanaan seperti ibadah haji dan sebagainya lebih kepada nilai-nilai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan nilai-nilai kepariwisata dunia dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menanggapi sedikit, Mas Septa, bahwa PKB hari ini betul-betul di muktamar ini memperlihatkan yang akhir dari Nahdlatul Ulama, dan kita hanya diperintahkan oleh Ketua Umum Pak Muhaimin untuk melayani para kiai, melayani pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari PC, PW, termasuk saya di dapil saya. Dan kita betul-betul di sana menikmati diskusi-diskusi, bahwa nanti ada beberapa tokoh-tokoh politik seperti saya ya di DPR, dengan kebesaran NU lah, dan Gus Dur tentu, saya bisa jadi anggota DPR RI lewat PKB, dan saya yakin kesadaran itu tidak akan pernah mengorbankan NU. Jadi siapapun nanti orang-orang NU yang punya kapasitas dan kemampuan untuk memimpin bangsa ini, termasuk jadi menteri, jadi DPR, jadi kepala daerah, ini bukti bahwa NU berhasil melakukan kaderisasi untuk tampil tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi ada kitab putihnya, akademisi dan sebagainya, termasuk tinggal kitab abu-abunya. Bagaimana NU punya ide-ide besar untuk membuat Indonesia ini menjadi negara yang maju, di samping isu tentang menolak radikalisme, terorisme, tetapi juga merespon isu-isu global seperti perubahan iklim dan lain sebagainya. Baik, kita akan nantikan tentu saja sepak terjang dari kepemimpinan Gus Yahya untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi PKB sudah berbincang bersama kami, dan juga Mas Septa Dinata, peneliti dari Universitas Paramadina. Salam sehat. Hati-hati di jalan, Kang Maman. Iya. Dan baik pemirsa, kami akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk juga berkaitan dengan Muktamar Nahdlatul Ulama ini. Ada juga informasi di mana kita tahu bahwa Muktamar sudah jelas ada kepemimpinan baru, tetapi jika banyak orang melihat bahwa Muktamar ini lebih panas jika dibandingkan dengan pemilihan Ketua Umum Partai Politik. Sejak awal sosok calon Ketua Umum PBNU ini menjadi isu yang paling disorot oleh publik. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lampung Tengah Lampung dibuka Presiden Joko Widodo. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah tokoh nasional juga turut hadir. Ada 8 pokok bahasan dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Namun di antara semua agenda, pemilihan Ketua Umum menjadi isu yang paling disorot publik. 2 tokoh yang memiliki basis pendukung kuat saling bersaing. Mereka adalah Said Akil Siroj sebagai petahana dan Yahya Khalil Stakuf Khotib Am PBNU. Muktamar NU yang digelar di Lampung bisa jadi lebih panas dibandingkan pemilihan ketua umum partai politik. Insiden bahkan terjadi saat membahas tata tertib Muktamar yang di dalamnya membahas mekanisme pemilihan Rois Am dan ketua umum PBNU. Setelah melalui 2 tahapan pemilihan, Yahya Khalil Stakuf resmi menjadi ketum PBNU setelah menang di 2 tahapan penghitungan suara. Di tahap pemilihan bacalon ketum, Yahya Khalil Stakuf unggul dengan suara sebanyak 327. Perolehan suara Yahya Khalil Stakuf juga unggul cukup telak di tahap pemilihan caketum PBNU. Yahya Stakuf meraih suara 337, sementara Said Akil 210 suara. Terpilihnya Yahya Stakuf ditengarai akan membawa warna baru dalam perjalanan NU sebagai ormas Islam terbesar di tanah air, termasuk sikap NU dalam peta politik di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.